Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun saudara berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam. Di dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, terangi hati kami. Ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini diambil dalam Ulangan 29 ayat 1 sampai ke 29. Kita akan membaca di dalam Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Puji Tuhan. Saudara, masalah dan penderitaan adalah dua hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia di dunia, yang bisa menyebabkan orang menjadi tertekan dan mengalami stres. Keadaan ini bisa terjadi dan dialami oleh semua orang tanpa terkecuali. Bila tubuh kita mengalami tekanan yang berat dan stres, secara terus-menerus dapat mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, dan akhirnya bisa menyebabkan sakit penyakit. Kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir, menuju ke tanah perjanjian, di mana mereka mengalami tekanan sangat berat dan membuat mereka menjadi stres, terlebih-lebih saat berada di padang gurun, suatu masa di mana kehidupan mereka seolah-olah berada di titik terendah. Dalam situasi ini, mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan justru saat berada di padang gurun, saat segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan atau mengalami jalan buntu, mereka malah mengalami mujizat demi mujizat. Keajaiban Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu, belajarlah saudara untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun harus mengalami situasi seperti di padang gurun. Inilah saat yang tepat untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan, membangun persekutuan yang karib dengan Dia. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, saudara. Jika kita diizinkan untuk melewati padang gurun, berarti Tuhan memiliki maksud dan tujuan supaya kita belajar untuk hidup mengandalkan Dia, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Masa-masa di padang gurun memang identik dengan kesulitan, kesukaran, bahaya, dan penderitaan, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengalaminya. Sebab iman kita sedang dilatih dan dibentuk supaya makin kuat. Hal penting yang harus diperhatikan adalah respon hati kita harus benar, saudara. Jangan seperti bangsa Israel yang respon hatinya negatif, mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran. Kita bisa belajar melalui perjalanan hidup yang terkadang melewati kerikil-kerikil, batu-batu besar, tikungan-tikungan tajam, dan juga lembah-lembah curam. Kita bisa belajar dari masalah, kesulitan, tekanan, penderitaan, situasi, kejadian, atau peristiwa. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun yang gersang dan tandus. Padang gurun adalah tempat yang udaranya sangat panas di waktu siang dan terasa sangat dingin di kala malam. Air menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga. Dan belum lagi bahaya binatang buas seperti ular dan sebagainya. Padang gurun adalah gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tidak nyaman, dan penuh dengan kesulitan. Banyak orang tidak menyukai kehidupan di padang gurun dan berusaha lari, menghindar, dan memberontak. Saudara, Musa yang dibesarkan di istana Firaun dengan segala kenyamanan dan kemewahan, justru memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dibayarnya.
yaitu berada di padang gurun selama 40 tahun bersama umat Israel. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudaraku, padang gurun menjadi sekolah kehidupan bagi Musa dan juga bangsa Israel. Di sanalah mereka mengalami proses pembentukan dan pendewasaan iman. Firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mari saudara, mari kita bersyukur jika saat ini Tuhan membawa kita kepada situasi padang gurun. Memang terasa tidak enak dan sungguh menyakitkan. Mungkin secara daging itu sangat menyulitkan dan menyakitkan. Tapi percayalah bahwa kasih setianya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun ada kalanya kami mengalami penderitaan dan kesulitan, ajar kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.